Guys, di Alchemy di Indonesia Global Top Tech Talent ya malam ini perkenalkan ada Mas Yudi Satrio, Habit Project Manager, akan membawakan topik mengenai membuka peluang karir internasional gitu. Nanti akan dibahas tentang front end, kemudian ICE ya, tentang aksesibilitas gitu, dan juga video. Nah, seperti apa sih gitu kan, yang topik-topiknya mengenai industri, kemudian ini mempersiapkan keterampilan diri gitu, itu seperti apa, and then cara menghadapi tantangan dan tetap menjaga skill gitu agar tetap up to date-nya tuh seperti apa gitu. Ini ala Mas Yudi banget ya supaya bisa teman-teman dapat insight dari materi pada malam hari ini. Dan yang terakhir ini nanti ada semacam tips and tricks ya meningkatkan networking gitu. Biasanya kalau di komunitas itu penting ya teman-teman ya. Terus Mas Yudi akan membagikan mengenai cara menghadapi wawancara gitu. Itu wawancara kerja maybe gitu seperti apa gitu. Oke guys, sebelum ke pematerinya, aku mau perkenalkan dulu nih Mas Yudi. Jadi Mas Yudi ini adalah salah satu senior aku di community, gitu kan. Kita ada di Jawa Timur di Jatim Developer. Dan Mas Yudi Satrio, aku perkenalkan highlight-nya. Jadi Mas Yudi merupakan lulusan dari Institut Informatika Indonesia, ya, seorang professional engineer yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun gitu. Udah lama banget bergerak di bidang engineer gitu. Dan Mas Yudi fokus menekuni ke FA atau front end engineer gitu. Pernah menjadi FA di iVideo Smart, kemudian di FA web developer di PT Extra Centrum hingga di PT Fasa Sentra Infotech dan banyak beberapa perusahaan pernah Mas Yudi profesional di sana gitu. Terus saat ini Mas Yudi adalah seorang hybrid project manager di Dailymotion gitu kan. Siapa sih nggak tahu Dailymotion ya kan? Dailymotion merupakan sebuah perusahaan situs berbagi video daring berbasis di Prancis gitu. Sebelumnya Mas Yudi ini sebelum jadi project manager menjadi lead engineer APAC di Dailymotion di perusahaan yang sama gitu. Terus karena kita sama-sama bergerak di komunitas IT, Mas Yudi ini teman-teman berkontribusi di berbagai komunitas teknologi, salah satunya dari Kota Gresik gitu, namanya Gresik Developer, dan juga menjadi kontributor ya di beberapa komunitas, salah satunya ada di ILI gitu, bacanya ILI, ID gitu ya, accessibility gitu, sebuah komunitas teknologi aksesibilitas digital gitu. Mungkin nanti Mas Yudi akan menceritakan tentang komunitas ini dan materi-materinya tadi. Teman-teman kalau misalnya penasaran tentang materi ini dan nyimak dulu atau udah ada pertanyaan, kita menyediakan sesi tanya jawab di link Slido yang kita akan share di situ. Oke, teman-teman. So, mungkin aku nggak banyak pembukaan ya. Kita langsung Uh, karena diminta sama tim Alchemy untuk apa ya? Untuk bahas ini ya, untuk membahas peluang berkarir di internasional. Kenapa di sana ada front end, ICE itu aksesibilitas maksudnya. 11 itu angka 11 itu angka huruf di antara A dan S. Jadi kami bisa disingkat ICE. Dan juga video ini sebenarnya jalur berkarir saya sampai hari ini gitu. Terus Salindia ini berlisensi CC by SA, jadi ini boleh dibagi ulang. Nanti teman-teman dari Alchemy bakal membagi link untuk untuk membuka Salindia ini. Oke, saya lanjut. Ini Salindia ini tidak dibuat oleh atau dengan ChatGPT ya, ini murni saya buat dengan pengalaman sendiri. Tadinya mau pakai ChatGPT cuman jadi terlalu tergantung dengan AI, jadi saya mau buat sendiri khusus untuk Salindia ini. By the way, Salindia itu maksudnya adalah presentasi dalam bahasa Indonesia. Seperti
yang akan biasa saya lakukan dan akan terus saya lakukan adalah berkampanye untuk sadar soal aksesibilitas. Dan kenapa ini penting? Ini di Indonesia saja, itu pengguna internet itu sekitar 119 juta, 119,4 juta. Artinya setengah dari penduduk Indonesia itu mengakses internet via komputer, desktop, atau via apa namanya, gawai. Gawai itu maksudnya handphone ya, smartphone. Dan ada 18,2 juta itu orang tua. Terus ada 3,5 juta teman-teman kita yang difabel, buta. Ada yang tuna, apa sih istilahnya, tuna daksa atau apa ya. Terus ada juga yang teman-teman kita yang tuli, dan banyak lagi. Dan juga ada yang apa istilahnya ya, yang difabelnya itu sementara, misalnya habis kecelakaan tangannya patah atau lagi gendong bayi, tapi juga harus mengoperasikan sesuatu, gawai atau laptop. Dan kemungkinan dari mereka itu kita akan jadi termasuk dalam mereka ini. Dan apa ya, difabel itu is not matter of condition ya, tapi lebih ke arah waktu. Kita semua akan tua dan organ-organ tubuh kita akan mulai melemah, mata mungkin bisa jadi kita perlu menggunakan tongkat, atau kita bisa jadi menggunakan kursi roda. Jadi kalau kita membuat teknologi yang kita buat itu tidak bisa diakses, ya itu akan kembali ke diri kita sendiri sih. Itu. Ngomong-ngomong, Salindia ini saya ambil dari Salindia yang dibuat oleh Mbak Rahma Utami. Di situ ada Mbak Rahma karena sebenarnya itu nama Twitternya, nama sosial medianya. Jadi kalau mau follow beliau silakan, ada di Twitter dengan nama yang sama @ramhaut, dan ini orangnya. Ini saya cuma mencoba membuat kita membayangkan bahwa di Indonesia itu perkiraannya ada 16 sampai 20 juta populasi yang dengan penyandang disabilitas. Bayangkan kalau itu ada di Swedia, Finlandia, dan Norwegia yang jika di total jumlahnya hanya 20 juta. Nah, jadi satu negara atau tiga negara jadinya penyandang disabilitas semua, dan teknologi yang kita buat nggak bisa diakses. Nah, itu sangat bermasalah. Jadi saya cuma mau highlight itu untuk kenapa saya bilang ini penting. Dan kita punya di LEID itu Accessibility ID, nama komunitasnya. Kita punya grup Telegram yang membahas soal ini. Kalau kemarin lagi viral Putri Aryani menggunakan handphone untuk mengakses Instagram, ya seperti itulah kalau orang-orang yang disabilitas yang tidak bisa melihat mengakses gawai mereka. Oke, saya lanjut. Halo, saya hai lagi ya. Saya Yudi. Sebenarnya saya kenapa di sana ada hybrid, karena sebenarnya saya juga nggak cuma jadi project manager, tapi juga tetap masih ngoding. Jadi masih aktif ngoding juga, walaupun nggak 100%. Jadi semacam 50-50 dengan managing project sama tetap ngoding ya, untuk tetap mengasah keahlian hard skill saya untuk ngoding. Tadi kalau dibilang Savitri kalau 10 tahun lebih, ya sebenarnya sudah 12 tahun lebih di dunia industri internet ini. Jadi saya juga sudah sempat mention kalau ada
untuk apa? AIS, aksesibilitas. Nah, jadi ini ininya apa namanya? 11 huruf itu K sampai A itu jadi 11, dan kita untuk mempersingkatnya kita baca AIS aja gitu. Dan saya juga seorang penggiat di komunitas. Nah, cukup banyak. Kalau misalnya inilah, kalau misalnya orang-orang komunitas pasti tahu lah ya, semacam 4L lah ya, lu lagi. Ya, seperti itu. Jadi saya juga kalau misalnya di Gresik Dev saya, misalnya di Surabaya Dev juga kemungkinan akan melihat saya, di Surabaya JS juga kemungkinan juga lihat saya, ya seperti itulah komunitas. Orangnya itu aja. Kita lanjut. Ini tebak-tebakan ya. Why developer like dark mode? Because like attracts back. Itu kenapa developer suka dark mode. Oke, lanjut. Kalau dibilang kisah sukses saya sampai hari ini, ada dua kata ini sih sebenarnya, orang dalam dan keberuntungan. Nanti akan saya jelaskan kenapa orang dalam itu penting, dan soal keberuntungan ya kalian harus menciptakan keberuntungan itu sendiri. Keberuntungan kalian sendiri. Dan untuk mencapai keberuntungan ya berdarah-darah juga lah. Dan itu kenapa saya terjun di komunitas ya, untuk memperbanyak orang dalam, untuk memperbanyak orang dalam, dan apa sih, makin banyak kenal, makin banyak orang dalam. Seperti itulah. Kita masuk ke front end. Nah, jadi ada 3 tahap untuk saya sampai di posisi sekarang. Pertama kali saya jadi profesional adalah skill saya hanya front end. Bahkan yang paling parah adalah waktu itu saya hanya bisa HTML dan CSS plus basic JS. Basic sekali malah. Belum. Dan waktu itu masih jQuery masih digunakan. Tidak seperti sekarang yang sudah berbagai macam framework JS. Tapi alhamdulillah dengan beriringnya berjalannya waktu, skill saya nggak cuma ini. Saya tentu kalau bisa dibilang, wah nanti nggak bisa backend dong mas, nanti nggak bisa SSH dong mas, nanti nggak bisa Alhamdulillah saya masih bisa, misalnya disuruh deploy manual pakai SSH, pakai VPS, bikin install server sendiri. Kebetulan saya masih bisa, walaupun mungkin nggak sebagus DevOps yang beneran yang profesional ya, tapi paling nggak saya masih bisa. Tapi dari berangkat dari skill set yang ini, akhirnya saya juga ya bukan expert ya, teman, saya jadi tahu soal UX dan tahu soal interface. Dan sebenarnya interface juga bagian dari UX. Jadi cukup apa namanya istilahnya, jadi dari skill set ini yang akhirnya saya berkembang ke yang lebih dari ini. Tadi maaf ya Mbak Sawitri, mungkin harusnya konfirmasi dulu. Jadi saya sebenarnya nggak pernah lulus kuliah. Jadi saya cuma pernah kuliah di sana, cuman nggak pernah sampai lulus. Masuk ke AIS. Sebenarnya ini jadinya adalah tugas akhir saya yang sebenarnya nggak ujung berakhir sampai hari ini. Nggak pernah setor, nggak pernah sidang. Jadi waktu itu saya membuat pembaca layar untuk Linux. Yang sampai hari ini juga barangnya juga nggak ada sih. Tapi saya mencoba untuk membuat itu. Waktu itu karena pakai Linux dan Linux sudah terinstall Python, saya menggunakan Python waktu itu. Dan menggunakan library yang sudah siap di sana. Jadi saya mencoba namanya apa sih, speech engine itu namanya Umbrella. Nggak tahu sekarang itu masih hidup atau enggak. Tapi AIS ini adalah hal sepele yang developer terutama front end sering abaikan. Padahal penting sekali. Yang paling gampang itu adalah memberikan alt text pada image untuk di HTML. Untuk lanjutannya menggunakan pengaran. Pengaran itu kalau tahu div, tahu ada. Biasanya sekarang, dulu kan adanya cuma div dan div lah. Sekarang ini pengaran tuh ada banyak sekali. Ada nav, ada main, ada body, ada artikel, ada aside, ada footer, ada header.
itu amat sangat berguna jika digunakan. Dan AIS tidak hanya untuk difabel ya, tapi teknologi juga membutuhkannya. Kalau kita bisa boleh bilang apa namanya, teknologi itu juga sebagai difabel, karena mereka juga nggak bisa melihat, mereka hanya bisa membaca, mereka hanya bisa dalam tanda kutip meraba apa yang mereka bisa baca. Kalau kita tidak membuat website kita atau teknologi kita bisa dibaca oleh teknologi, itu berarti kita juga mengabaikan teman-teman kita yang difabel. Gitu. Saya coba menunjukkan sebentar. Kalau kalian punya HP, pasti punya semua ya. Dan HP-nya adalah Android. Saya akan coba tunjukkan. Talk back on. Home. Weather. Double tap and drag to move in pager. Ini kelihatan Double nggak ya? tap and Bisa hold to ada long yang press. confirm nggak ya? Ini kelihatan nggak ya? Atau ngeblur? Ini ngeblur nggak? Bisa ada yang confirm nggak ini? Ini ngeblur nggak? Nggak kelihatan sih Mas. Mungkin apa namanya keterangannya dikurangi? Speech rate 90%. Speech rate 100%. Sebentar ya. Swipe up with Oke. fingers or swipe. Kurang terang ya? Dikurangin warna keterangannya. Sudah. Kecerahan maksudnya. Itu sudah padahal sudah nggak terlalu terang seharusnya. Bentar. Oke. Maaf. Tap back on. Home. Better. Double tap and drag to move in Jadi pager. teman-teman kelihatannya seperti apa? Double tap and hold to long press. Masih kecerahan ya? Atau agak di sini? Agak kelihatan nggak? Agak kelihatan dikit, tapi masih kecerahan di itu. Oke, idenya gini sih. Saya coba menunjukkan gimana Oke. caranya mengoperasikan ini dengan screen reader. Current location. Update weather button. Ini menggunakan Double gestur tap to activate. kanan kiri untuk menuju ke objek selanjutnya dan sebelumnya. Clock. Gmail. Double tap to activate. Double tap. Files. Outlook 39 notification. Samsung free out of page. Page 1 of 2. Default page 2 of 2. Current. Home screen. Page. Phone. Camera. Firefox. WhatsApp. Edge panels window. Game launcher and Galaxy Store. Internet. Messages. YouTube. Contact. Calendar. Spotify. Atau Double biasanya tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use kalau tap misalnya with 3 fingers to view. agak susah mencari ya, kita juga bisa menggunakan dengan Oke Google, atau karena ini Samsung kita bisa kayak Bixby. Oke Bixby. Hey Bixby. Open Chrome. Chrome. Home button out of search or type web address. Edit. Search or type web address. Start voice search button. Open Twitter.com. 0%. Progress bar. 5%. Chrome. Post your GmbH. Open Twitter.com web view. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Home. Oke, kira-kira seperti itulah. Tadi saya gagal karena saya salah memasukkan domain, harusnya ke twitter.com. Ini kurang lebih idenya seperti itu. Kalau teknologi kita nggak mencoba mensupport itu, bentar ya ini. Jadi kalau kita nggak mensupport nggak mensupport teknologi ini, ya, yang teman-teman kita yang difabel nggak akan bisa mengakses teknologi kita yang kita buat. Dan apa ya? By the way, ini nggak cuma di Android ya, di berbagai macam platform itu juga sudah mendukung untuk ini. Jadi kayak nggak cuma di Android, kayak di mana iPhone,
di MacBook, di Windows, di Chromebook bahkan itu juga mereka sudah mendukung apa namanya, sudah memiliki teknologi ini. Maksud saya si screen reader ini. Oke. Ini sedikit joke ya. Ternyata Indonesia nggak pernah stable, nggak pernah jadi stable, dan karena Indonesia itu tanah air beta. Oke, lanjut. Ini industri terakhir saya yang bisa sampai di tempat saya sekarang ini. Tampaknya sederhana memang, tapi sejak ada YouTube yang bisa di apa ya istilahnya, streaming video YouTube, dan kebetulan saya di Dailymotion, walaupun sebenarnya YouTube dan Dailymotion itu dua perusahaan yang sebenarnya lahirnya berdekatan. Kalau nggak salah Dailymotion duluan, tapi karena YouTube itu dibeli sama Google, jadi kayak lebih mendunia ketimbang Dailymotion. Tapi secara umur sebenarnya sama. Kenapa tadi saya bilang tampak sederhana yang kita lihat di layar HP atau layar laptop kita, tapi kelihatannya rumit, tapi rumit di dalam karena urusannya nggak cuma menampilkan si gambar aja, tapi juga bagaimana streaming berjalan, buffering, gimana kalau bufferingnya ternyata internetnya lemot, harus ganti resolusi dan segala macam. Nanti behaviornya belum, sekarang ada feature fitur gitu kan. Terus behavior user yang makin kesini juga makin apa ya, makin aneh-aneh, makin ribet. Jadi itu juga challenge buat developer. Nah, saya tulis keterbatasan teknologi karena ada beberapa platform yang misalnya di platform A bisa, di platform B nggak bisa. Itu gimana ngakalinya, atau ya, pokoknya intinya adalah gimana dengan mengakali semua keterbatasan itu dengan fitur yang jadinya nampak menutupi si keterbatasannya tadi. Dan di dunia video itu juga dekat juga dengan teknologi iklan ya. Yang kalian lihat kalau misalnya lagi buka website terus tiba-tiba ada video di layang-layang di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di mana. Ya, itu untuk monetisasi masing-masing website sih. Ya, mereka butuh duit, kita butuh duit, jadi ya berbisnis bersama lah. Oke, kita masuk ke apa istilahnya, bekerja remote. Ini antara terima kasih dan nggak terima kasih sebenarnya sih ya. Pak Gebluk itu wabah atau pandemi. berkat adanya Pak Gebluk itu kita jadi mengenal kalau bahasa kerennya bilang work from home, work from office. Tapi saya lebih suka kalau bilang kerja dari rumah atau kerja dari jauh. Kenapa saya bilang kita harus bekerja asinkronus? Karena sebenarnya idealnya ya, bekerja itu asinkronus, bukan sinkronus. Yang misalnya kalau di kantor kan, misalnya kita mau apa ya, mau request sesuatu ke divisi A, kita jalan ke divisi A terus nyolek orangnya, saya bikinin ini dong. Itu cara sinkronus. Kalau asinkronus nggak. Asinkronus adalah kita mencoba menulis sesuatu. Kalau memang itu di kantor ya, menulis sesuatu menggunakan kayak post-it, itu kita bisa taruh di sana, nanti tolong kerjakan yang ini ya gitu. Tanpa kita bertanya untuk apa istilahnya, tanpa kita bertanya untuk ini kapan selesai, ini kapan dikerjain. Jadi itu sebenarnya bisa jadi gangguan ya, bisa jadi gangguan. Dan bekerja secara asinkronus sebenarnya juga ada semacam peraturan nggak tertulis ya. Kita jadi harus sering-sering berkomunikasi tanpa berekspektasi untuk segera dijawab, tapi kita tetap berkomunikasi. Kalau developer biasanya berkomunikasi via tiket, Jira,
Ada yang pakai Notion mungkin, dan apa namanya, software-software sejenis. Dan yang di sini saya bilang selalu berekspektasi tidak urgent, karena ekspektasi bisa jadi membunuhmu, karena berekspektasi cepat, tapi sebenarnya kalian nggak membutuhkan secepat itu. Yang paling terakhir dan paling penting adalah disiplin diri. Ini yang paling susah. Saya pun juga terkadang juga nggak disiplin. Tapi saya mencoba untuk tetap disiplin. Selama tiga hal ini terpenuhi ya, dan pekerjaan ya maksudnya sesuai dengan scope, sesuai dengan kemampuan, harusnya sih tidak ada masalah dengan bekerja asinkronus. Sebentar ya. Oh, tadi saya bilang sebut ekspektasi ya. Memang apa ya? Seringkali saya juga menemukan seseorang yang mengatakan ditanya manajernya gitu. Ini kapan selesai? Besok selesai. Nah, atau ini selesainya minggu depan. Tapi pada akhirnya sebenarnya pekerjaan yang dia kerjakan sebenarnya membutuhkan waktu sebulan. Dan ya memang pada akhirnya sebulan baru selesai gitu. Saya sendiri juga masih belajar untuk memanage ekspektasi orang. Tapi setidaknya kita jangan pernah untuk mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa untuk memenuhinya. Misalnya besok janji sama temen, tapi ternyata wah nggak bisa, tiba-tiba last minute biasanya. Atau janji nikah sama pacar tahun depan, tapi ternyata nikahnya sama orang lain misalnya. Jadi orang akan berekspektasi dengan pengembarkatan kita dalam hal apapun. Jadi ya kita harus maintain ekspektasi itu. Kalau memang kita nggak bisa dalam tanda kutip memenuhi ekspektasi mereka, setidaknya kita nggak bilang, oh iya besok selesai, oh iya besok saya ke sana. Bisa bilang aja misalnya, karena nggak ngerasa yakin dengan pekerjaan ini bakal selesai besok, saya nggak yakin ini selesai besok Pak. Saya akan update besok, tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu contoh bagaimana mengatur ekspektasi orang ke kita. Saya punya utas di Twitter, itu saya sematkan di bagian atas. Bisa kunjungi ke Twitter saya, itu ada sebuah utas desain sistem. Bisa dibaca-baca. Cukup panjang sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana saya menjaga agar saya tetap kekinian? Ya, poin-poin ini yang saya lakukan sampai hari ini. Tetap berjejaring dengan komunitas lokal dan internasional. Gimana caranya saya mendapatkan jaringan internasional? Panjang ceritanya, pokoknya intinya saya kenal 1, 2, 3, akhirnya ketemu dengan komunitas internasional. Itu kenapa bisa Ubukon bisa ada di Indonesia. Dan 4 tahun yang lalu Genome Asia ada di Indonesia, dan lebih tepatnya di Gresik. Saya juga tetap membaca buku. Terakhir buku yang saya beli, Marie Kondo, yang saya baca. Dan tetap hadir di acara konferensi dan membuatnya untuk cari kenalan baru. Tetap mengikuti tren dalam industri, walaupun walaupun cuma baca ya, tidak menggunakan dalam production. Tetap berkontribusi di komunitas, terutama untuk yang kode sumber terbuka alias open source. Ikut kontribusi aja. Kontribusi paling rendah itu adalah menerjemahkan. Dan saya juga salah satu kontributor penerjemahan LibreOffice, dan mungkin juga akan Ubuntu untuk kedepannya mungkin. Dan ya seperti yang saya lakukan sekarang, tetap berbagi ilmu dari apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Itu
Ini mirip sama yang tadi sih sebenarnya, berjejaring. Tadi di acara pertemuan lokal ya semacam acara-acara seperti ini ikutan aja, ikut bootcamp, ya, hadir di acara konferensi yang besar atau kecil. Terus jangan pernah malu untuk menyapa, sapa aja. Biasanya orang-orang komunitas tuh humble, walaupun nggak semua. Biasanya most of them is humble person. Jadi sapa aja, tanya, curhat atau mau apa, ngobrol-ngobrol biasa juga bisa gitu. Sekali juga seperti yang saya lakukan hari ini, ikut berpartisipasi untuk berbagi ilmu, ya soal apapun. Ini sebenarnya antara sebelum membuat CV ya, Nah, sebelum membangun portfolio pribadi itu, sebelum membuat CV pastikan kalian punya portfolio. Kalau belum punya, ya ikut kontribusi ke komunitas. Seperti apa yang saya lakukan dengan misalnya kontribusi untuk penerjemahan, hal yang paling kecil, kontribusi ikut kirim PR di GitHub, di apa namanya, pada sumber terbuka. Misalnya kalian menemu bug untuk plugin A, plugin B, oh ini ternyata ada bugnya nih, saya kirim PR gitu. Itu bisa. Terus kumpulkan kegiatan apapun yang pernah dilakukan jika kamu fresh graduate, apapun. Dan ini ya, kalau misalnya hadir di acara tersebut, jangan cuma minta sertifikat, tapi memang beneran ikutan hands on kalau bisa. Banyak tanya, minggil sana sini, kenalan. Itu akan sangat membantumu untuk bisa dapat orang dalam. Terus menulis pengalaman yang berdasarkan apa yang dialami dan tidak berlebihan ataupun dikurangin. Nanti setelah ini saya ada contoh sedikit seperti apa CV itu. Sebagai fresh graduate sebenarnya agak susah ya kalau misalnya dibilang harus fokus pada satu atau dua jenis. Sekarang biasanya belum serak. Saya pun dulu juga begitu. Saya bisa PHP, saya bisa HTML, bisa CSS, bisa JavaScript, tapi ya sekedarnya. Waktu saya masih nggak bisa dibilang fresh graduate ya, undergraduate nggak, karena nggak pernah lulus. Tapi pada akhirnya kok ya ada jalannya saya menuju Bali waktu itu. Dan dari sana karir saya jadi seorang front end. Lalu ini CV saya, maaf, rumah saya pinggir jalan soalnya, jadi maaf. Kurang lebih seperti ini anunya, apa namanya, susunannya. Jadi ada technical summary, misalnya kalian di dunia ini udah berapa lama sih, kayak apa aja yang bisa kalian lakukan, misalnya web development, PHP, Node.js, macam itulah, berapa tahun. Nah, di sana saya sebutkan saya pernah menggunakan beberapa framework HTML, CSS, terus Eli. Terus di sini di experience-nya juga saya menjelaskan bagaimana saya ngapain aja sih di perusahaan ini, terus saya ngapain aja di perusahaan itu, semacam itu. Kurang lebih seperti itu kalau mau apa namanya, anatomi sebuah CV. Nggak usah panjang-panjang, kalau bisa satu lembar aja itu lebih baik, nggak usah panjang-panjang karena nggak akan dibaca juga. Paling yang biasanya paling dibaca itu adalah yang paling technical summary-nya. Kalau dia sudah tertarik dengan technical summary, dia akan lanjut baca ke tempat yang lain. Ini curhatan saya sebenarnya. Saya ada teman rekan kerja yang bisa dibilang dia orang Amerika Latin gitu lah. Nah, tapi saya lupa negaranya mana. Cuman dia hanya skill-nya hanya mampu untuk membuat email HTML. Kalau kalian pernah membuat email HTML itu sangat khusus karena teknologi email itu tidak semaju teknologi web. Walaupun tetap sama menggunakan HTML, tapi berbeda. Dan dengan hanya kemampuan yang seperti itu, dia sudah bisa mencukupi kehidupannya. Kalau di Indonesia, banyak sekali yang harus dipelajari. Belajar ini, belajar itu, deploy ini, harus bisa DevOps, bisa apa segala macam lah gitu. Panjang. Ini curhatan ya, curhatan. Nah, ini sudut pandang saya pribadi.
soal wawancara, tetap berkata jujur aja apa adanya. Kalau memang nggak tahu, bilang aja nggak tahu, itu nggak akan mengurangi poinmu. Terus fokus pada yang kamu kuasai. Yang nggak kamu kuasai kalau bisa jangan pernah dibahas. Itu karena jadi tahu, si interviewer bakal tahu uh, apa istilahnya. Kalau kamu nggak ahli di bidang ini misalnya. Dan yang terakhir pelatihan mengerjakan soal-soal leadbook. Biasanya untuk yang perusahaan yang lebih besar itu biasanya menggunakan itu. Tetap masih menggunakan leadbook dan sejenisnya yang semacam soal-soal logika gitulah. Oke, baik. Wow, terima kasih Mas Yudi udah sharing beberapa materi tadi dari teman-teman. Aku mau menyapa dulu nih Mas Yudi, ada tamu-tamu istimewa yang hadir pada malam hari ini. Orang-orang yang kita kenal. Ada Mas Nusendra Hanggarawan. Oke, hai Mas Nusendra. Dari mana nih? Dari Di tadi. Gresik? Iya, dekat mau iki Mas. Terus ada Beli Tony Sanjaya. Ini the next speaker guys. Aku spill dikit ya. Ada Mas Tony Sanjaya juga. Ini juga kontributor sama-sama WordPress nggak sih Mas Yudi ya? Mas Tony? Saya bukan WordPress, bukan. Saya justru menjaga jarak dari WordPress. Beda server ternyata. Oke. Sedikit ini ya iklan teman-teman ya. Tadi udah diinformasikan sama Mas Yudi ada konvensi UbuCon ya Mas ya, yang suka Linux ya teman-teman di situ. Spesial banget ya event internasional ini bisa mampir ke Indonesia. Barangkali teman-teman tertarik jadi salah satu pesertanya atau ikut konvensinya gitu. Oke, Mas Yudi udah ada beberapa pertanyaan di Slido. Teman-teman kalau misal mau bertanya secara langsung dengan Mas Yudi, oke, ada 3 pertanyaan yang masih muncul di Slido. Yang pertama nih, Mas Yudi, mau tanya Mas Yudi, untuk berkarir di tech gitu, misal FE, itu baiknya fokus di front end sampai senior dulu gitu, atau harus belajar BE juga untuk peningkatan karir ke depannya? Agak susah jawabnya ya, karena saya sendiri juga berangkat dari full stack ya. Walaupun pada akhirnya saya menspesialisasikan diri itu karena memang kerjaannya akhirnya itu doang gitu. Pada akhirnya sampai nggak ada satu orang pun yang di dalam tim yang bisa handle FE sebaik saya pada akhirnya waktu itu ya. Ya nggak ada yang saya bilang gini karena timnya cuma 3 orang. yang lain pada backend. Jadi kalau ada kesempatan untuk tetap belajar FE, belajar aja. Apalagi kalau misalnya masih fresh graduate ya, nggak ada batasan. Cuman kalau misalnya mau fokus FE, ya perbanyak kesempatan untuk handle proyek-proyek FE. Karena percuma kalau misalnya bilang mau fokus tapi nggak ada kesempatan untuk itunya. Gitu. Oke, jadi ini ya, bisa juga belajar back end ya. Kalau memang mau belajar back end atau front end, bisa banget guys di Alter Academy. Kita juga ada kursus bootcamp-nya gitu. Mantap. Oke, dari Mas Dwi Putra, terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. And then berikutnya, untuk berikutnya, untuk testing di front end itu sebenarnya diperlukan nggak sih, Mas Yudi? Ini saya balikan dengan pertanyaan ya. Kalau misalnya kita membuat sesuatu, ya HTML gitu ya. Terus kalau misalnya kita nggak tes, apakah konten-konten kita bisa diakses atau enggak, kira-kira perlu nggak, masih diperlukan nggak tes itu? Apakah kita juga nggak mau memastikan bahwa website kita juga sebenarnya bisa apakah kita nggak mau memastikan bahwa website kita bisa diakses atau enggak? Itu sih. Oke, itu jawabannya untuk Animus. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita ke next pertanyaan.
Oke, ini masih terbuka ya buat teman-teman yang mau open mic atau open cam ya, atau raise hand dulu gitu boleh banget. Oke, Mas Yudi, mau tanya Mas, kalau hanya bisa HTML, CSS, dan JavaScript itu bisa kerja jadi apa ya Mas? Soalnya saya nggak bisa UI UX design. Alright, Nah, Mas. terus terang kalau misalnya di Indonesia yang hanya bisa itu aja agak susah. Teman kalau misalnya mau mencari kesempatan di luar negeri yang tadi saya bilang ya, itu bisa banget karena fokus fokus sekali dan harapannya karena fokus eh, knowledge-nya dalam gitu dan untuk case apapun bisa. Jadi ya kalau HTML, CSS dan JavaScript sudah pasti akan masuk ke eh, front end. Tapi jangan membatasi diri dengan aku bisanya front end doang nih. Kadang-kadang kalian juga harus keluar dari zona nyaman untuk nyobain yang lain. Oke, oke, semoga bisa menjawab ya kakak-kakak Animus ini. Baik, berikutnya ada situs atau sumber bacaan seputar ICE yang lengkap nih, Mas Yudi. Ada banyak sih sebenarnya, cuman saya nggak hafal ya. Ada apa sih? eliproject.org kalau nggak salah itu yang nggak bisa dibilang resmi ya, cuman cukup lengkap. Atau kalau misalnya baca artikel gitu ada di smashingmagazine.com itu sering sering orang sering membuat artikel tentang ICE. Oke, atau mungkin ini ya bisa gabung di tadi itu komunitas. Oh ya 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 ya, Ya, benar. oke. Direct nih Mas. Ada ada grup Telegram ini teman-teman. Saya tak tolek no guys. Namanya itu, nah mana tadi ya? Tadi aku lihat sebentar nih di Telegram aku tuh banyak komunitas IT ya, macam-macam guys. Ya wes nanti tak cari guys namanya. Oke, berikutnya nih Mas Yudi. Sebagai front end perlu bisa desain UI UX nggak Mas? Atau minimal punya sense design? Enggak. Tapi nggak membatasi untuk boleh belajar atau enggak ya. Boleh belajar, cuman nggak perlu bisa. Karena saya nggak bisa desain sampai hari ini. Oke. Tapi nggak ada sense of design Mas? Ya taste of design lah yang ada. Maksudnya suka yang desain bagus. Cuman kalau disuruh mendesain sendiri, hasilnya nggak akan pernah bagus. Nggak akan pernah puas. Gitu. Karena kok jelek sih gitu. Ya macam itu. Oke. Minimal ini ya, maksudnya tahu warna yang cocok atau enggak gitu kali ya Mas ya? Nggak perlu juga sih sebenarnya kalau jelek Belum. ya aja. Oke. Cuman Kayaknya sih di Google banyak deh, maksudnya kayak rekomendasi apa desain yang bagus dan lain-lain. Mungkin bisa dibantu sama itu ya Mas Yudi ya? bisa, bisa. Cuman tetap ya jawabannya nggak perlu bisa, nggak perlu bisa. Nggak perlu bisa. Oke, baik kalau gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya kakak-kakak Animus. Oke, berikutnya pakai nama dong guys, biar aku bisa sebut namanya ya. Oke, berikutnya bagaimana ceritanya bisa bekerja untuk perusahaan global secara remote, Mas Yudi? Sekaligus tips terutama front end dev yang mau remote work, gitu Mas. Ceritanya gimana ya? Panjang, kali lebar, kali tinggi, luas, sorry. Yang jelas ini sih tadinya karena memang ya saya bilang tadi ya, saya bisa sampai di sini karena keberuntungan dan orang dalam, karena beruntung mendapatkan orang dalam. Terus tadi nggak di sini ya, maksudnya yang saya bilang orang dalamnya ya di perusahaan lain sebelumnya. Terus tiba-tiba perusahaan kompetitor yang sekarang ini tahu bahwa mereka butuh talent, akhirnya mereka membajak talent-talent yang ada di perusahaan itu. Ya kurang lebih gitu ceritanya. Kenapa saya sampai di sini? Untuk tipsnya ya apa ya? Berbanyak kalau masih mahasiswa atau fresh graduate ya perbanyak portfolio, kontribusi dengan kontribusi paling kecil ya ikut jadi penerjemah. Dengan menerjemahkan kita jadi bahasa kita jadi bahasa Indonesia kita jadi lebih baik. Terus
kita juga jadi lebih sering membaca bahasa Inggris, sedangkan bahasa itu apa namanya faktor nomor satu untuk bisa jadi diterima untuk remote work atau enggak. Itu sih. Oke, mungkin bisa ikut komunitas ya Mas Yudi ya. Cari orang dalamnya guys di situ. Oh ya gini. Saya tuh nggak pernah sukses kalau saya ngelamar sendiri. Oh. Ya. Jadi kebanyakan yang kerjaan yang saya dapat itu karena saya nanya ke orang dalam. Penting guys itu orang dalam guys. Oke, semoga bisa membantu ya teman-teman. Tadi udah share link apa tuh Telegram ya untuk bisa join di komunitas Aili gitu. Di situ ada link tertera, teman-teman bisa join di situ. Oke. Untuk berikutnya, untuk kerja remote level bahasa Inggris yang diperlukan itu harus memahami kosakata yang sulit nggak ya, Mas Yudi? Ya. Yang penting understandable ya. Oke. Karena saya bekerja nggak cuma dengan orang yang Inggris doang ya, teman kita juga penutur asing juga, karena yang penutur asing itu nggak cuma orang Inggris, misalnya Singapura, Vietnam, Korea, India, mereka punya aksen mereka masing-masing. Asal kita bisa paham dan mereka bisa paham kita, oke lah. Oke, jadi gitu ya guys. Apa understandable ya Mas Yudi ya? Understandable. Pokoknya ngerti guys. Pokoknya. Oke, berikutnya Mas Yudi. Udah 2 tahun di Dailymotion. Ini teman takut guys. Tanyanya. Ada niat untuk pindah kerja nggak Mas? Dulu pernah dengar kalau company itu jangan lebih dari 2 tahun. What do you think Mas Yudi? Ya, siapa yang bilang 2 tahun? 2 tahun lebih, udah hampir 4 tahun malah. Belum mau pindah. Kalau udah di posisi yang sekarang dan usia saya sekarang, ya akan cari yang stabil aja biasanya sih. Oke, mungkin di waktu-waktu 10 tahun lalu atau mungkin beberapa tahun lalu masih bisa pindah-pindah ya guys ya. Aku rasa ya gitu sih. Mungkin udah jadi bapak-bapak ya Mas, udah nyaman di perusahaan yang ini. Ya. Terjadi guys. Oke, berikutnya. Halo Kak juga. Untuk kerja remote, jam kerjanya mengikuti asal negara company-nya atau fleksibel Mas Yudi? Kebetulan fleksibel kalau saya. Tapi maksudnya saya jadi punya, tapi tetap yang tadi saya bilang ya, disiplin. Saya punya jam kerja. Jadi jam kerja saya sama dengan jam kerja orang kerja. Jadi 9 to 5. Kalau udah jam 5 lebih saya udah berhenti kerja udah. Sama. Atau mungkin ya misalnya karena ada belahan negara lain yang juga kerja dan saya butuh komunikasi dengan mereka, pada akhirnya saya akan memindah jam kerja saya ke jam kerja mereka. Oke. Berarti Perancis sama Indonesia jam kerjanya sama Mas? Ya secara ini sebenarnya sama-sama 9 to 5, tapi maksudnya kalau kita di sini sore, di sana berpagi, mereka bekerja. Jadi kalau saya memang butuh yang agak intens komunikasi dengan mereka, saya akan memindah jam kerja saya ke lebih sore atau lebih malam. Ya biar bisa komunikasi cepat aja. Oke, baik. Tapi ini ya disclaimer dulu, ini nggak bisa terjadi di semua perusahaan ya, tergantung perusahaannya dan policy-nya. Oke, ini tergantung perusahaannya ya teman-teman ya. Kebetulan di Dailymotion bisa disesuaikan sama jam Indonesia ya, Mas Yudi ya, 9 to 5 ya. Oke, boleh bagi tips and trick atau resep buat belajar desain sistem, Mas Yudi? Agak susah sini ininya. Yang jelas kalau desain sistem itu sebenarnya ini paling gampang adalah mencontek apa yang sudah ada. Kalau misalnya kita lihat Bootstrap yang paling Bootstrap atau Tailwind yang ada di pasaran sekarang. Kalau ngelihat itu kan ngelihat itu sebenarnya itu hanyalah framework, bukan desain sistem ya. Desain sistem itu
ini panjang jatuhnya nih. Desain sistem itu adalah apa ya, alat-alat komunikasi untuk seluruh tim berkomunikasi satu sama lain. Jadi antara developer, designer, sales, bahkan CEO-nya itu tahu, bisa harus mau dan bisa berbahasa dengan desain sistem yang mereka buat. Kalau jatuhnya hanya bootstrap atau beli apa namanya framework dan lain-lain, itu cuma framework. Itu bukan desain sistem. Itu hanya framework yang mereka beli dan that's it gitu. Tapi desain sistem harus menyeluruh gitu. Bahkan komponen-komponen kecilnya pun antara developer dan desainer nggak boleh miss, harus benar-benar sama ininya, persepsinya, namanya. Jadi kalau dibilang resep, gimana ya? Ini satu semester sendiri nih kalau baca ini. Satu semester ya, udah ini apa 3 SKS juga nih Mas Yudi ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya Mas Yudi ya. Oke, semoga bisa membantu guys. Oke, berikutnya Mas Yudi. Semakin banyak ya teman-teman ya. Kita oke, cuma 3 aja. Kita selesaikan 3 pertanyaannya ini. Masih terbuka ya buat teman-teman yang mau open mic sama open kamera ya. Langsung tanya sama Mas Yudi. Atau ini Mas Nusendra ini open mic. Kerja remote di luar negeri itu benefit yang diberikan apa sama seperti kerja di Indonesia, Mas Yudi? Misal dapat BPJS, pensiun, THR. Enggak. Ini sih juga tadi saya harusnya juga senggol-senggol dikit soal pajak. Soal pajaknya juga beda. Oh, ada pajaknya di company ini ya, Mas ya? Soal benefit ya tergantung perusahaannya menawarkan benefit apa. Ya macam-macam. Ada yang apa namanya, asuransi. Ya BPJS mungkin bisa jadi masuk asuransi. Misalnya kita minta di awal. Saya minta dana BPJS dong, ini asuransi resmi pemerintah misalnya. Ya dia bisa minta itu, tapi tergantung perusahaannya ya mau ngasih atau enggak. Setiap perusahaan beda-beda ya teman-teman. Kebetulan di perusahaannya Mas Yudi ada hal tersebut gitu yang diberikan. Enggak ada sama sekali sebenarnya. Enggak. Tapi tadi minta Mas. Itu tergantung. Oh, tergantung. Di perusahaan saya yang sebelumnya malah ada semacam dana asuransi ya dalam tanda kutip ya, yang bisa kita cairkan kalau misalnya kita ke dokter atau kemana, itu kita bisa cairkan itu. Tapi nggak strict hanya untuk biaya rumah sakit atau ke dokter gitu. Bisa apapun. Oke. Semoga ini nggak ada yang ketok-ketok pintu ya guys, atau niu-niu. Kita ngomongin pajak soalnya. Oke, iya. Tapi punya NPWP penting ya guys ya, yang udah punya penghasilan. Tuh guys, kita mengedukasi buat teman-teman. Satu lagi, kalau jadi pekerja remote itu apa sih istilahnya? Kalian akan dianggap sebagai seseorang yang bekerja sendiri atau freelance. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya nggak tahu dari Alkem ini seperti apa modelnya. Cuman kalau saya beneran yang independen sendiri, nggak ikut perusahaan sana, nggak ikut perusahaan sini. Jadi saya harus tetap juga apa namanya, ngurus pajak saya sendiri, lapor sendiri, bayar sendiri. Kalau sama perusahaan kan enak ya, dibayarin, nanti tinggal dikasih slipnya, tinggal ke kantor pajak, ya, gaji udah bersih. Kalau di kita nggak, yang sebagai kerja remote gajinya masih kotor, kita harus bersih sendiri. Itu sih. Oke, apa crowdfunding Rubicon? Ojo Rubicon guys. Oke, thank you Mas Tony udah ikut berkomentar. Oke, kita masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Yang berikutnya nih Mas Yudi. Untuk tes masuk kerja di company luar itu biasanya ada tahapan apa aja Mas? Apakah ada tes live code gitu? Banyak macamnya sih. Kebetulan kalau yang di Dailymotion karena saya sendiri yang ngerekrut, saya nggak pakai live coding. Kalau saya ya. Kalau beberapa perusahaan yang terutama yang besar itu pasti akan ada seperti itu. Ya asal kalian sudah terbiasa untuk memecahkan kode-kode dengan logika, harusnya sih bisa lulus lah. Ya mungkin walaupun nggak perfect, tapi bisa lulus lah harusnya. Ditunjukin sama ini ya, portofolio ya Mas Yudi ya? Nggak cukup kalau perusahaan asing. Biasanya pasti ada tes live codingnya. Tapi tadi Mas Yudi nggak pakai ya?
Kalau dari saya enggak. Lo guys. Info penting guys, nggak ada live code-nya guys. Gitu. Semoga bermanfaat ya buat pertanyaannya ini. Oke, kerja remote di luar negeri itu salary-nya mengikuti standar Indonesia atau asal negara perusahaannya, Mas Yudi? Tergantung. Tergantung. Tapi yang jelas UMR berkali-kali lah. Iya. UMR mana? UMR Prancis, guys. Oke, cara berkontribusi di open source yang paling mudah selain bug reporting gimana, Mas Yudi? Tadi saya udah sempat singgung untuk ikut penerjemahan, Oh, gitu-gitulah. Cari aja sekitar biasa. Kalau nggak salah saya pernah tahu ada Vue.js dan React.js juga menerjemahkan dokumentasi. dokumentasi. Saya sempat ikutan 1 atau 2 kali di mereka itu. Terus yang paling sering ya di LibreOffice. Oke, gitu ya teman-teman ya. Atau ikut komunitas Linux ya, Mas Yudi ya, bisa bantu-bantu menerjemahkan gitu untuk dokumentasi. Oke, pertanyaan terakhir, Mas Yudi pernah ngantor nggak di kantor Dailymotion? Apa remote terus, Mas? Benefitnya remote sama kerja ngantor, bedanya apa, Mas? Kalau kerja remote itu kata istri saya barusan lebih dekat sama keluarga. Kalau lagi suntuk bisa ngobrol sama istri dulu. Kalau ngantor di Dailymotion HQ yang di Perancis belum pernah. Karena waktu itu saya masuk lagi pandemi, jadi belum ada kesempatan ke sana. Tapi kalau yang di HQ-nya di Singapura, saya pernah. Dan tiap tahun, tapi sebenarnya ini karena kemarin pandemi, jadi nggak banyak kegiatan keluar. Tapi normalnya dalam 1 tahun paling nggak kita ngumpul di satu tempat, entah di satu negara atau mana, kita ke sana. Kita bareng-bareng ngumpul, gathering gitu lah. Oke. Sambil liburan. Healing. Iya, aku pernah lihat Mas Yudi di Bali ya sama Ariangga waktu itu. Ya. Oke, ini aku baca komentarnya Tony, rupiah lemah kita bahagia. Oke, ini benefit buat teman-teman yang kerja remote perusahaan luar negeri ya gitu. Beruntung banget ya teman-teman ya. Aku ucapkan terima kasih ya buat Mas Yudi mewakili dari Alchemy Altera Academy. Ini sebuah kehormatan buat aku, tentunya pribadi aku bisa mengundang Mas Yudi untuk masuk di Alchemy by Altera Academy. Dan tentu aja semoga materi dari Mas Yudi akan bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang ingin apply di perusahaan luar negeri, kemudian berkontribusi di komunitas open source gitu ya. Dan ada event tadi ya Mas Yudi ya, kita akan share juga di Discord ya untuk informasi konferensi Ubukon gitu. Oke, teman-teman, aku ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah join di acara ini gitu. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi ya di next event bareng Alchemy by Altera Academy. Ada Cassandra, ada Salsa yang sudah join di acara ini, dan aku pamit undur diri. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Mas Yudi Satrio dari Dailymotion. Thank you Mas Yudi, suwon banget. Ada Mas Nusendra, ada Tony, Tony, dan teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi ya di next event berikutnya. Aku pamit undur diri, mohon maaf. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.